Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Apiasa Sakti Niagara, student ID 012. I am a member of Group 10. Today I would like to explain about language and social thoughts material. Okay, without any further ado, let's go to the material. According to Simenon 1998, language is considered as a tool that can be used in the service of thought and a necessary tool to force the entry of some orders on stimuli that have an impact on ourselves and others. Jadi menurut pendapat Semin, bahasa itu dianggap sebagai alat yang dapat digunakan dalam pelayanan pikiran atau alat yang digunakan untuk memaksakan masuknya beberapa perintah pada rangsangan stimulus yang berdampak bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jadi tanpa adanya bahasa, maka tidak akan ada pemikiran. Hal ini dikarenakan fungsi bahasa, yaitu untuk mentransfer antara satu pikiran ke pikiran yang lain. Then in psychology, the idea that language affect the mind has had the most popular realization and is known as the Wolff-Sapir hypothesis. The Wolff-Sapir hypothesis is a rather narrow view of the relationship between language and thought. Their theory states that structure of language, something that is used continuously, influences the way a person thinks and behaves. Jadi dalam psikologi dijelaskan bahwa bahasa itu memengaruhi pikiran dan telah memiliki realisasi yang paling populer dan dikenal sebagai teori Wolff-Sapir. Jadi teori mereka itu merupakan teori yang agak sempit antara hubungan bahasa dan pemikiran. Teori mereka menyatakan bahwa struktur bahasa adalah suatu yang digunakan secara terus-menerus dan mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berperilaku. However, several researchers have recently revealed that language, in particular language use, can influence the way in which people process information in certain situations, rather than determining absolutely how people think in all situations. Di samping itu, beberapa peneliti baru-baru ini mengungkapkan bahwa bahasa, khususnya penggunaan bahasa, dapat memengaruhi cara di mana orang memproses informasi dalam situasi tertentu, bukan menentukan secara mutlak bagaimana orang berpikir dalam segala situasi. Okay, next is early test of the Wolff-Sapir hypothesis. There are two ways to interpret Wolff's idea about the relationship between thought and language. The first is linguistic relativity. Linguistic relativity shows that there are differences between parallel cognitive variation and linguistic variations. The difference lies in the structural language associated with non-linguistic cognition. Jadi, terdapat dua cara untuk menafsirkan ide-ide dari Wolff ini tentang hubungan antara pikiran dan bahasa. Yang pertama adalah relativitas linguistik. Jadi relativitas linguistik ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara variasi kognitif dengan variasi linguistik. Perbedaan tersebut itu terletak pada struktur bahasa yang dikaitkan dengan kognisi non-linguistik. Okay, the second is linguistic determinism. This theory asserts that language cognitive differences between communities are caused by language differences between these communities. Jadi yang kedua itu adalah determinisme linguistik. Teori ini menegaskan bahwa perbedaan kognitif bahasa antar masyarakat disebabkan oleh perbedaan bahasa di antara komunitas-komunitas itu. Dengan demikian, bahasa menentukan cara berpikir mereka. Sebagai pembuktian, terdapat salah satu tes yang dilakukan oleh Carroll dan Cassegrain yang berusaha untuk mengevaluasi apakah perbedaan bahasa antara bahasa Inggris dan Navajo tercermin dalam perbedaan kognitif. Jadi mereka mengambil sampel yaitu anak-anak Navajo yang dominan dengan melakukan klasifikasi. Mereka diperlihatkan sepasang benda yang secara bersamaan bervariasi dalam warna dan bentuk. Kemudian mereka diminta untuk memilih anggota mana dari pasangan yang paling dekat yang menyerupai objek perbandingan yang cocok dengan kedua anggota pasangan pada beberapa dimensi. Next is reasoning. One plausible way that language can influence thinking is in terms of the development and use of the basic building blocks of cognitive. Jadi salah satu cara yang masuk akal bahwa bahasa dapat memengaruhi pikiran adalah dalam hal perkembangan dan penggunaan blok bangunan dasar kognisi, misalnya skema. Skema ini menyediakan sarana untuk berkomunikasi tentang abstrak properti, tentang sekumpulan objek.
Then, the most interesting way in which language can influence the mind is in terms of people perceptions. Kemudian, cara yang paling menarik di mana bahasa dapat mempengaruhi pikiran adalah dalam hal persepsi seseorang. Many behaviors are ambiguous and can be explained in a variety of ways. Jadi, banyak perilaku yang ambigu dan dapat dijelaskan dalam berbagai hal. Misalnya, perilaku Bob yang dapat dijelaskan sebagai ramah oleh beberapa dan dianggap genit oleh beberapa orang lain. Tetapi, deskripsi perilaku apapun akan dibatasi oleh item leksikal yang tersedia dalam bahasa seseorang. Dengan demikian, perbedaan antara bahasa dalam hal konstruksi kepribadian yang tersedia dapat mengakibatkan kesan orang yang berbeda. Not only that, studies conducted by Hoffman, Lau, and Johnson show that thinking can be influenced by the language used. The study was conducted by reading description in Chinese or English, and then 5 days later, their impressions and memories were assessed. Jadi, Hoffman, Lau, dan Johnson juga melakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa berpikir dapat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Studi ini dilakukan dengan cara membaca deskripsi dalam bahasa Cina atau Inggris. Dan 5 hari kemudian, kesan dan ingatan mereka akan dinilai. Dari hasil penelitian tersebut, mereka memperoleh kesimpulan bahwa apapun bahasa yang digunakan dapat membentuk representasi orang lain. Namun, sifat representasi tersebut tidak bervariasi di antara bahasa. Okay, next is issues and recent research. Testing of various versions of the Wolf hypothesis has yielded conflicting findings. This is due to the finding of some other researchers which cannot be directly compared because they have investigated different aspects of thinking. Jadi pengujian berbagai versi hipotesis Wolf telah menghasilkan temuan yang bertentangan. Hal ini disebabkan oleh temuan dari beberapa peneliti yang lain yang tidak dapat dibandingkan secara langsung karena mereka telah menyelidiki berbagai aspek pemikiran, misalnya persepsi, memori, dan penalaran, dan melakukannya dalam domain yang berbeda, yaitu warna dan orang. However, the idea that all thought is conditioned by language is implausible and thus a less extreme view. The view that language influence determines thinking is held by Han and Agnoli. It is important to remember that language and thought exist at different levels, and although there may be a basic level of thought that is universal and independent of language, it is also important to note that apart from differences between language, there are also differences in language. Language provides a choice, for example, active and passive for its user. Jadi penting untuk diingat bahwa bahasa dan pemikiran ada pada tingkat yang berbeda, dan meskipun mungkin ada tingkat dasar pemikiran yang universal dan tidak bergantung pada bahasa. Kemudian penting juga untuk dicatat bahwa selain perbedaan antara bahasa, ada juga perbedaan dalam bahasa, yaitu bahasa memberikan pilihan, misalnya aktif dan pasif untuk penggunanya. Okay, I think it's enough. For more explanation, it will be explained by my friends. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.